Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah kita bahas, terakhir itu membahas tentang hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yad'u bihi akharin." Yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, selanjutnya kita masuk pada hadis berikutnya, masih berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an dan keutamaan yang membawa para pembawa Al-Qur'an. Hadis berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat untuk kita nantinya. Ya. Kok bisa Al-Quran yang kita baca, yang bentuknya bentuknya buku, nanti bisa memberikan syafaat? Ya, harusnya kan seseorang atau sesuatu yang bisa memberikan syafaat itu adalah ya dia bisa berbicara, bisa bisa meminta dan yang lain sebagainya. Ya, yang layaknya adalah sebagai seorang manusia atau yang seperti manusia. Tetapi di sini Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ya, bagaimana nanti ya, Al-Quran memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada pengamal isi Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat untuk bisa lihat di catatan kaki. Jadi nanti Al-Quran akan datang dalam bentuk manusia, ya, atau dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Kalau kita kan Al-Quran, antum bisa lihat Al-Quran enggak sebenarnya? Hah? Yang kita pegang, yang antum bawa itu Al-Quran kecil-kecil itu, nah itu Al-Quran atau bukan? Hah? Itu bukan Al-Quran, itu mushaf, ya, mushaf yang di dalamnya ada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga kan sebenarnya Al-Quran itu kelihatan atau tidak? Ya, tidak kelihatan. Ya, maka nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang atau akan menjelma seperti sosok yang bisa dilihat oleh manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan seorang hamba itu menjadi bisa terlihat, ya, menjadi bisa terlihat dan bisa ditimbang, karena nanti kan amalan kita semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 versi atau ada 3 pendapat di kalangan para ulama dalam hal nanti yang ditimbang amalan kita itu apanya sih, ya. Apakah buku catatan? Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah buku catatannya, buku catatan amalan kita, ya. Kemudian ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah orangnya yang mengamalkan, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu adalah berupa bitokoh atau lembaran, sebagaimana dalam hadis ketika ada seorang hamba dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang amalannya, ternyata amalannya itu semuanya buruk, ya. Berat sekali amalan keburukannya, ya, tidak ada amal kebaikan sedikit pun, ya. Kemudian ternyata ada satu amalan diberikan selembar kertas, tulisannya tulisannya kalimat tauhid la ilaha illallah, ditaruh di daun timbangan sebelahnya, langsung ternyata kalimat tersebut, ya, kertas itu, selembar itu tadi lebih berat daripada tumpukan-tumpukan buku yang berisi catatan amalan keburukan itu tadi, ya.
Kemudian dalil para ulama yang mengatakan bahwa yang ditimbang nanti adalah orangnya, ya, fisik kita, adalah kisah atau hadis dari sahabat siapa yang betisnya kecil, ketika naik pohon tersingkap bajunya, terlihat betisnya yang sangat kecil sampai apa? Ditertawakan oleh sahabat yang lain. Siapa? Siapa? Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya, tersingkap gitu, betisnya kelihatan sehingga para sahabat yang lain sampai ya meremehkan, ya, mengejek dalam arti yang benar seperti itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya jangan kalian ejek gitu betis Abdullah ibn Mas'ud, ya, sesungguhnya kalau seandainya nanti di hari kiamat betis beliau ditimbang, maka pasti beratnya akan lebih dari apa? Ya, dari gunung Uhud, ya, gunung, dibandingkan dengan betis yang kecil seperti itu, kok bisa lebih berat, ya, betisnya. Dan juga ada hadis yang mengatakan ketika di hari kiamat nanti ada seorang itu ditimbang amalannya, ya, ternyata yang lebih berat adalah amalan buruknya, ya. Kemudian tiba-tiba dia itu apa? Loncat ke timbangan satunya, timbangan amalan kebaikannya, tapi ternyata tidak bisa mengimbangi timbangan amalan keburukannya, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, sebagaimana Allah mampu mengubah amalan seorang hamba menjadi wujud manusia, sebagaimana nanti di alam barzakh, ketika manusia dicabut nyawanya, kemudian dia masuk ke dalam alam barzakh. Kalau dia adalah seorang hamba yang soleh, maka amalan kebaikannya akan menjelma seperti apa? Manusia yang seorang yang baik, ya, rupanya wangi dan lain sebagainya, yang akan menemani kita di alam barzakh sampai hari kiamat, ya. Begitu sebaliknya, orang kafir atau orang yang amalan keburukannya lebih banyak, maka nanti amalan tersebut akan dijelmakan oleh Allah menjadi sosok yang, ya, buruk rupa, jelek, bau dan lain sebagainya, yang akan menemani orang tersebut di dalam alam barzakh atau alam kubur sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kembali ke footnote itu tadi, catatan kaki, falya'taqid al-mu'min hada wa shibhahu bi imanihi li'annahu la majala lil aqli fihi. Jadi sikap kita bagi seorang yang beriman, kita itu cukup apa? Meyakini nanti Al-Quran akan datang dalam bentuk yang bisa kita lihat, entah bagaimana, ya, wallahu alam. Ini yang namanya iman. Jadi iman itu kan artinya percaya, ya. Kadang kita itu harus dipaksa untuk percaya kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat, yaitu iman. Ya, kalau kita benar-benar beriman, maka niscaya apapun yang Allah dan Rasulnya katakan, ya, kita percaya saja, ya, karena mereka, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu daripada kita. Nah, li'annahu la majala lil aqli fihi, karena tidak ada kesempatan lagi untuk akal kita memikirkan ke situ. Ya, bagaimana nanti kok Al-Quran bisa berubah bentuk, bagaimana nanti surga, bagaimana nanti pohonnya di sana kok bisa batangnya dari apa? Dari apa batangnya? Dari emas misalnya, daunnya dari permata, lah buahnya kok malah duren misalnya. Kebayang nggak itu? Tidak kebayang. Kemudian bagaimana sifat orang-orang di sana tidak pernah buang kotorannya hanya apa? Kotoran penghuni surga? Ya hanya keringat, yang keringat itu pun
bau wangi. Ya, bayangkan keringatnya bau wangi. Ya, tapi kalau buang kotoran tidak, ya tidak buang kotoran. Jazakallahu khair. Dan satu lagi apa? Ya kalau penduduk surga itu kenyang maka hanya akan bersendawa saja, ya bersendawa saja, tidak sampai mengeluarkan kotoran. Dan juga bagaimana nanti sifat-sifat bidadari di sana kan nggak bisa kita bayangkan orang salah satu ciri bidadari itu kan saking putihnya sumsumnya itu sampai kelihatan. Antum gimana itu? Bisa bayangkan nggak sumsumnya kelihatan? Saking bukan putih gitu, beningnya ya, saking beningnya. Ya, kemudian apalagi itu pun bidadari masih pakai gaun, masih pakai jubah. Berapa lapis jubahnya? Berapa? 70 lapis ya, 70 lapis jubah. Bayangkan itu gede banget atau iya enggak kita bayangkan. Dan walaupun masih pakai jubah tetap kelihatan putihnya betis atau sumsum dari bidadari tersebut. Ini bisa kebayangkan ya? Enggak itu, tidak masuk ke akal kita. Ya kita imani saja seperti itu. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini syafaatnya ini masih ada lagi ya. Afwan. Bentuk syafaat dari Al-Qur'an untuk para pembacanya adalah, lihat di footnote itu, ay yatlubu minallahi jalla wa ala ayusaffiha an dunubihi. Ya, jadi nanti Al-Qur'an itu akan meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang ini. Bayangkan, yang minta ampunan siapa? Al-Qur'an. Wa yasturu sayyiatihi, dan untuk menutupi keburukan hamba tersebut. Ya. Antum mau nggak nanti di akhirat keburukannya diumbar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu tanda binasanya seseorang nanti di akhirat apa? Keburukannya itu diekspos, gitu ya. Diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Tidak hanya manusia, tapi jin juga. Coba malunya kayak apa? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu sudah salah satu tanda dia akan binasa. Ya, karena orang yang beriman walaupun dia berbuat dosa, Allah akan sidang hamba ini dengan apa? Ya, ditutup. Ya, maksudnya sidangnya tertutup gitu ya. Diadilinya tertutup. Enggak ditampakkan kepada khalayak ramai, kepada makhluk yang lain. Kalau sudah ditutup itu bismillah, insyaallah selamat, walaupun ya di dalam ketar-ketir atau enggak nanti. Iya, siapa yang enggak ketar-ketir kan gitu. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Cuma berdua. Apa enggak takut? Ya pasti ya takut sekali. Nasallallahu al-afiyah. Wa yakmuruhu bi ihsanihi, ya, dan untuk memenuhi segala amalan kebaikannya, jazaa iqbalihi ala qiraatihi hayyan wa tilawatihi fi dunyahu. Sebagai apa? Sebagai hadiah, jaza, sebagai hadiah karena dia selama dia hidup, ya, dia itu selalu bersedia mau menghabiskan, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran di dunia. Wasa'i wara'a tafahumi ma'anihi, dan dia berusaha untuk memahami makna-makna, kandungan-kandungan isi Al-Quran. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, ya jangan hanya fokus menghafal, jangan hanya fokus membaca, tapi juga yang paling penting apa? Memahami isi Al-Quran tersebut. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama gimana? Dzalikal kitabul la raiba fi huda, ya,
hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan. Sebagai apa kitab tersebut diturunkan? Huda, petunjuk. Namanya petunjuk ya. Kita misalnya beli HP deh, ya, beli HP. Di situ pasti ada kitab. Ada apa nih? Ada buku petunjuknya, ya atau enggak? Ya, buku petunjuk itu fungsinya untuk apa? Dibaca tok, atau mungkin untuk hiasan, taruh di dinding, atau dibuang. Enggak usah kita baca karena sudah mahir memakai HP-nya, atau gimana? Ya, pasti digunakan untuk dibaca dan diamalkan, ya. Dibaca, dipahami dan diamalkan isi kandungan buku petunjuk tersebut. Ya, Al-Quran juga sama seperti itu. Jadi tidak hanya dibaca. Jadi ada 3 tahapan kita itu kalau mau menguasai Al-Quran. Yang pertama adalah kita baca Al-Quran. Kemudian setelah bisa membaca, kita pahami isi Al-Quran, apa maksudnya, tafsirnya apa. Setelah itu baru diamalkan. Ya, atau enggak kayak antum dulu mungkin pas kecil beli mainan Tamiya misalnya. Masih musim Tamiya enggak dulu? Dulu masih ingat pas SD ya beli Tamiya. Harga berapa itu dulu? 15.000 kalau enggak, 10.000. Saya nggak bisa masang, nggak bisa masang, teman suruh masang. Itu ya tetap lihat apa? Buku panduan, ya dipahami dulu. Ya ini potongan ini di mana, stiker ini taruh di mana, ya ban ini taruh di mana dan lain sebagainya. Ya, itu fungsi buku petunjuk untuk diamalkan, bukan hanya dibaca atau dihafalkan. Ya enggak, ngapain antum buku petunjuk dihafalkan kan? Ya cukup dibaca, amalkan, selesai kan? Selesai. Begitu. Ya, kembali ke atas dari hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la hasada illa fisnatain. Jadi antum bebas ya nanti misalnya Nabi bersabda, Nabi berkata, boleh atau enggak? Boleh dua-duanya atau cuma bersabda aja? Ya boleh dua-duanya, terserah ya. Berkata boleh, bersabda boleh. Allah berfirman, Allah berkata juga boleh, silakan. Ya kenapa? Karena bahasa Arab juga kola sama, semuanya kola. Nah, saya mengatakan kultu, ya, pakai kola. Rasulullah mengatakan pakai apa? Kola juga. Allah mengatakan pakai kola, sama saja. Tapi hanya bahasa Indonesia yang membedakan. Ada sabda, ada firman, ada perkataan. Ya, padahal sama isinya perkataan. Ya sebenarnya bagus sebagai apa? Sebagai pemuliaan terhadap orang yang mengatakan perkataan tersebut. Nah, la hasada illa fisnatain. Ya, tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Siapa itu? Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, seorang, ini yang pertama. Kita boleh iri kepada ini. Kita boleh hasad kepada orang yang ini. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, bisa baca, bisa paham, hafal juga, luar biasa. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail. Dan orang ini ya, dia senantiasa menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Qur'an. Begitu juga sepanjang siang ya, ada waktu senggang, ada waktu kosong, di sela-sela aktivitasnya dia membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi iri di sini, hasad di sini adalah suatu perasaan saya ingin seperti dia. Ya. Saya ingin seperti siapa? Seperti siapa? Enggak hafal saya. Seperti Talin misalnya. Mana Talin? Hilang. Ada Talin. Ya, seperti Talin misalnya. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab namanya ghibthah ya. Namanya
ghibthah. Ada nggak di sini? Sepertinya nggak ada. Ya. Jadi iri yang dia membuat seseorang itu pengen seperti orang lain, itu namanya ghibthah. Kalau iri yang tercela itu adalah iri yang mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Misalnya antum lihat teman antum dapat apa? Nikmat, dapat kiriman makanan, roti apa yang mahal apa? Supreme misalnya. Roti Supreme. Supreme itu bacanya gimana itu? Supreme atau Supreme? Supreme ya. Nah, antum iri, ya pengen apa? Pengen nikmat itu hilang, ya roti itu hilang, biar nangis temennya gitu. Sudah mahal-mahal gak makan kan gitu. Nah ini iri yang gak boleh. Ya, adapun iri yang boleh, ya dia pengen seperti orang tersebut, itu namanya ghibthah. Ya. Kepada siapa kita boleh iri? Yang pertama adalah kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada para pembaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan dia gemar bersedekah, gemar berinfak setiap hari. Nah, jadi boleh iri dengan orang yang seperti ini. Ya, dia diberi kekayaan, gemar sedekah, ya, kemudian kita yang melihat orang tersebut, ya, kita ingin menjadi seperti dia yang gemar bersedekah. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang baru ingin seperti Ustadz Fulan misalnya, ingin seperti siapa? Orang kaya Fulan yang tiap hari sedekah. Nah, itu ingin saja sudah dapat pahala, walaupun tidak sebesar orang yang dia irikan. Nah, keinginan kita, ya, kerinduan kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin menjadi orang kaya yang rajin sedekah, ya, keinginan kita saja itu sudah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan kita akan mendapatkan keutamaan seperti mereka. Nah, ini adalah iri yang terpuji dan diperbolehkan. Nah, kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam lafaz yang lain, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua orang, ya, rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Ya, seorang diberikan kekayaan kemudian menghabiskan kekayaan tersebut untuk kebenaran, untuk di jalan Allah. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang diberikan oleh Allah ilmu hikmah, ya, ilmu hikmah sama saja. Kemudian dia memutus perkara di antara dua orang yang berselisih dengan hikmah yang diberikan oleh Allah itu tadi dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu boleh. Jadi ketambahan apa? Ya, orang yang diberikan ilmu kemudian memanfaatkan ilmu tersebut, mengamalkannya dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kita boleh iri kepada orang ini. Nah, kemudian berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin
walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, ini mungkin hadis yang masyhur yang sering kita dengar, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu apa? Hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan hasanah kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Baru satu huruf, ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, ini Nabi yang mengatakan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif satu, lam satu, dan mim satu. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu sudah dapat berapa? 30 pahala. 30 pahala. 30 pahala itu berapa Ustaz ya? Gedenya. Apakah pakai koin ya, atau pakai kertas atau gimana? Ya Allah alam, kita tidak mengetahui perkara tersebut. Intinya dapat 30 itu banyak atau enggak? Ya, banyak gitu ya. Banyak, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini sebenarnya nanti ya, sebentar lagi kan bulan Ramadan gitu. Paling 2 bulan lagi. Nanti ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan biidznillah taala, ya semoga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan tersebut ya jangan hanya kita itu mengejar apa namanya? Khatam Al-Qur'an, ya cepet-cepetan khatam. Kenapa? Antum tak tanya dulu. Tujuan menghatamkan Al-Qur'an itu untuk apa? Antum ngatamin Al-Qur'an itu untuk apa? Tujuannya? Di bulan Ramadan sering nggak berlomba-lomba ngatamin Al-Qur'an? Iya. Kenapa? Tujuannya apa? Nyari pahala ini per huruf? Ya kan? Nyari pahala per huruf Ustaz. Kan di Al-Qur'an itu ada sekian berapa? Sekian ratus ribu huruf. Bayangkan, dikalikan 10. Wah, sudah berapa puluh juta itu? Satu kali khatam. Apakah itu tujuannya? Nyari pahala per huruf, menghatamkan Al-Qur'an. Menghatamkan Al-Qur'an tujuannya untuk mencari pahala per huruf. Itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah. Ya tadi kan beribadah kepada Allah, ya kita niatnya dapat pahala, nyari pahala. Apa? Ya, kenapa para ulama dulu mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Qur'an? Apakah mereka pengen pahala ini per huruf? Tujuan utama mereka itu? Ya, bukan seperti itu. Kalau hanya mencari pahala per huruf, ya, tidak perlu mengkhatamkan Al-Qur'an, ya atau enggak? Cukup kita baca surat Al-Baqarah, enggak deh, surat An-Naba misalnya, itu diulang-ulang berkali-kali, mungkin bahkan lebih banyak jumlah hurufnya daripada yang mengkhatamkan Al-Qur'an, ya atau enggak? Bisa lebih banyak nanti pahalanya, ya. Iya, jadi tujuannya apa? Mengkhatamkan Al-Qur'an itu. Tujuannya ya mentadabburi isi Al-Qur'an. Mereka para ulama ya dulu, pada zaman dulu mereka semangat mengkhatamkan Al-Qur'an ya untuk menggugah jiwa mereka. Ya, memurojaah kisah-kisah, hukum-hukum, kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Qur'an. Tujuannya itu ya biar kita tahu ya surat Al-Baqarah itu isinya apa sih, kan gitu. Ya. Mana yang kisah sapi itu sih mana, kan gitu. Surat An-Nisa itu isinya apa saja sih yang berkaitan dengan perempuan. Dengan apa bacanya? Caranya ya dengan menghatamkan Al-Qur'an, sehingga ketika kita baca satu ayat, oh maksudnya ini, nanti akan timbul apa? Penasaran untuk membaca ayat berikutnya. Itu tujuan yang benar seperti itu. Menghatamkan Al-Qur'an adalah tujuannya untuk
ya mentadaburi, menghayati isi Al-Quran. Maka nanti di bulan Ramadan ya saya nasihatkan gak usah ngejar khatam, ya, tidak usah mengejar khatam, cukup sebulan 1 kali khatam saja. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Dibaca sama artinya, dibaca dengan artinya. Saya sudah nyoba itu, tapi nggak selesai. Nggak selesai, susah ya. Dan memang apa ya, ada keseruan, keasikan tersendiri ketika kita baca dengan artinya. Kita jadi tahu kisah-kisahnya itu. Antum setiap Jumat kan baca surat Al-Kahfi. Pernah baca sama artinya enggak? Nah, pas pernah dari awal sampai akhir? Pasti belum ya? Belum. Coba sambil dibaca. Itu apa ya? Seru gitu ya. Dalam tanda kutip seru gitu ya. Asyik gitu untuk diikuti. Dan bisa menjadi apa? Pelajaran, lebih mengena ke hati. Jadi kita lebih paham apa yang kita baca. Gitu ya. Nah, ya, selanjutnya hadis dari siapa? Halaman berikutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man syaghala yaqulu subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Apa artinya? Sudah diartikan kan? Apa artinya? Man syaghalahul Qur'an, ya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku daripada meminta masalahnya, ya, maksudnya meminta kebutuhan dia, maka apa yang Allah lakukan? A'taituhu, maka aku akan berikan kepadanya afdhala ma u'ti as-sa'ilin, lebih mulia, ya, lebih banyak daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta. Jadi ya, dia sibuk dengan zikir, sibuk dengan membaca Al-Quran, dan sampai apa? Sampai nggak sempat minta kebutuhan dia, kepada Allah. Ya, walaupun Allah tahu nggak kebutuhan kita, tahu nggak? Ya tahu. Ya, Allah tahu. Tapi kita nggak minta, malah sibuk berzikir, sibuk membaca Al-Quran. Nah, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kemudian berikutnya wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, dan keutamaan kalamullah Al-Qur'an dibandingkan dengan perkataan semua makhluk adalah seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Jadi ini sebagai motivasi kita sebetulnya. Ya, jangan sampai kita itu lebih suka membaca koran, ya, lebih suka membaca novel atau cerita-cerita fiksi yang berkedok Islami, ya, berkedok Islami dalam tanda kutip. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Ghazali mengingatkan kita semua ya dalam kitabnya. Beliau mengatakan, ya, wahai manusia, ya, tidak cukupkah kalian membaca sesuatu yang memotivasi untuk menuntut ilmu? Ya, jadi jangan mencukupkan diri membaca sesuatu yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Ya, termasuk diantaranya adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Berarti kan pembahasan tentang keutamaan Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran. Ya, jangan mencukupkan itu saja. Jangan yang dibaca baik-baiknya tok.
Gitu. Kemudian dia mengatakan lagi, tapi kalian juga harus membaca bagaimana ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan ilmunya. Biar apa? Biar imbang. Ya atau enggak? Kalau kita baca isinya motivasi terus, atau isinya keutamaan baca Quran, keutamaan orang yang berilmu dan yang sebagainya, nanti masuk surga dan sebagainya, tanpa diimbangi dengan konsekuensi membaca akibat buruk dari tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan ilmu, enggak imbang nanti. Jadi syaitan itu kadang membisikkan kepada kita Al-Quran dan hadis. Ya. Kadang ada bisikan-bisikan syaitan gitu, membisikkan kepada kita Al-Quran dan hadis, kalamullah dan kalam Rasul. Ya, tuntutlah ilmu, nanti apa? Karena nanti engkau akan ditinggikan derajatnya dengan ilmu tersebut. Ya, namun ternyata dilupakan oleh syaitan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Ada juga yang masuk neraka. Orang yang tidak mengamalkan ilmu itu nanti bisa masuk neraka. Jadi syaitan itu pinter, ya. Syaitan pinter. Jadi cuma apa? Membisikkan, ayo nuntut ilmu, ayo belajar, ayo baca Al-Quran. Dok itu. Tapi melupakan apa? Ancaman. Ancamannya apa itu tadi? Ya banyak kan. Ya, di antaranya orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka siapa? Ya, para pembaca Al-Quran, para pembawa Al-Quran, atau para orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu dan Al-Quran yang dia miliki. Dia harus apa? Harus seimbang, harus hati-hati kita. Jangan sampai alhamdulillah saya di pondok bisa apa? Bisa belajar. Nanti saya bisa jadi termasuk ahli surga. Ya, jangan sampai terlena kan seperti itu. Harus apa? Diimbangi dengan membaca banyak-banyak nanti ancaman-ancaman dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka nanti di dalam kitab ini insyaallah selain disebutkan keutamaan membaca Al-Quran, juga nanti disebutkan tentang ancaman peringatan bagi yang tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wallahu taala a'lam. Sampai jam sudah ya? 20 ya? Ya. Cukup visual, ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, kita cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti ya nggak apa-apa, dikit-dikit, cuma dapat satu lembar ya tidak masalah. Pelan-pelan tapi diamalkan ya. Dikit ilmunya lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Gitu ya, nanti ilmunya tidak berkah. Namullahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, nakhtatim hadzal liqa bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.